Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Gilang Indra Pratama, guru matematika dari SMA Negeri 1 Bantar Kawu. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi diferensial atau turunan materi matematika wajib kelas 11. Ya, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang persamaan garis singgung untuk aplikasi turunannya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan lanjutannya, yaitu tentang kecepatan dan percepatan menggunakan turunan. Oke. Nah, benda bergerak menempuh jarak S dalam waktu T, ya. Biasanya seperti ini. Jadi kalau ada benda bergerak menempuh jarak S dalam waktu T, maka kecepatannya akan dicari menggunakan perubahan jarak dibagi perubahan waktu, atau delta atau sigma S, ya, delta S dibagi delta T. Nah, kecepatan pada saat T biasanya dinotasikan dengan Vt, ya. Kecepatan pada saat T itu dinotasikan dengan Vt. Nah, di sini Vt-nya adalah ds dibagi dt, atau turunan pertama dari S, ya, turunan pertama dari S-nya. Ya, jadi kecepatan itu adalah turunan pertama dari jarak atau S. Nah, terus kecepatan, kalau kita turunkan lagi itu akan diperoleh sebuah percepatan. Jadi percepatan itu adalah dv dibagi dt, atau turunan pertama dari v, atau turunan pertama dari kecepatan. Nah, karena kecepatan itu turunan pertama dari S dan percepatan itu turunan pertama dari V, atau turunan pertama dari kecepatan, maka percepatan itu adalah turunan kedua dari jarak, atau turunan kedua dari S, seperti ini. Ya. Nah, jadi kecepatan adalah turunan pertama dari S, dan percepatan itu turunan pertama dari V dan turunan kedua dari S. Nah, langsung saja saya contohkan. Contoh pertama, itu sebuah benda bergerak sepanjang garis mendatar mengikuti persamaan ST sama dengan T pangkat 3 min T 3T kuadrat plus 5 dengan jarak jarak satuan meter dan T detik. Tentukan kecepatan dan percepatan pada saat T 3 detik. Nah, kita bahas di sini. Di sini ada ST-nya, ya. ST-nya adalah T pangkat 3 min 3T kuadrat plus 5. Nah, jadi 3T, karena kecepatan itu adalah turunan pertama, ya. V itu adalah turunan pertama dari S. Nah, berarti ini kita turunkan jadi 3T kuadrat min 6T. Nah, sedangkan percepatan itu adalah turunan pertama dari S, atau turunan kedua dari turunan pertama dari V, atau turunan kedua dari S. Nah, ini kita turunkan menjadi 6T min 6. Nah, di sini sudah, karena T-nya untuk 3 detik, ya, T-nya 3 detik. Maka kita masukkan ke V. 3T kuadrat min 6T. Maka jadinya 3 kali 3 kuadrat min 6 kali 3. Berarti ini 27 dikurangi 18 adalah 9. Yang kedua, untuk T-nya 3, percepatannya adalah 6T dikurangi 6. Berarti 6 dikali 3 dikurangi 6. Berarti 18 dikurangi 6 adalah 12. Ya, jadi V-nya adalah 9 dan A-nya adalah 12. Jadi kecepatannya adalah 9 meter per sekon, ya, per detik, ya. Dan percepatannya adalah 12 meter per detik kuadrat. Ya, nih. Jadi turunan pertama itu adalah kecepatan. Turunan kedua dari jarak itu adalah percepatan. Nah, setelah ketemu kecepatannya, kita masukkan waktunya. Waktunya kita masukkan, maka diperoleh kecepatannya 9 dan percepatannya 12 meter per sekon kuadrat. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, di sini
ada ST-nya nanti T pangkat 3 min 6T kuadrat plus 9T plus 4. Nah, kapan benda tersebut diam atau berhenti? Nah, di sini kita cari turunannya dulu untuk mempermudah. T pangkat 3 min 6T kuadrat plus 9T plus 4. Nah, ini kita turunkan. V adalah turunan pertamanya, berarti jadi 3T kuadrat min 12T plus 9. Nah, karena benda itu diam, maka kecepatannya adalah 0. Nah, kecepatannya 0 berarti 3T kuadrat min 12T plus 9 itu sama dengan 0. Nah, kita mencari waktunya berarti di sini. Nah, ini kita sederhanakan dulu untuk mempermudah. Ini kita bagi 3 semua dulu. T kuadrat min 4T plus 3 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Nah, di sini kita cari kalau kita kalikan, nih ya, kalau kita kalikan itu hasilnya 3. Kalau kita jumlahkan hasilnya min 4. Nah, dua angka yang kalau kita jumlahkan itu min 4, kita kalikan 3, itu adalah, nah ini kan kalau kita kalikan ada 1 sama 3. Tapi kalau kita jumlahkan min 4, berarti min 3 sama min 1. Berarti isinya T min 1 dan T min 3. Maka ketemunya T sama dengan 1 atau T-nya sama dengan 3. Nah, jadi benda berhenti itu, benda diam ya, itu pada saat T-nya sama dengan 1 atau T-nya sama dengan 3 detik. Ya, itu mencari T-nya seperti itu. Karena benda itu diam berarti kecepatannya 0. Ya, itu contoh-contohnya tentang kecepatan dan percepatan. Dan materi tentang kecepatan tadi, kalau kecepatan itu adalah turunan pertama dari jarak, sedangkan percepatan adalah turunan pertama dari kecepatan atau turunan kedua dari jarak. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.